Cuman diri, nggak dibaca status online, bisa jadi suami itu tertidur dengan terbuka chattingannya. Maka tidak perlu marah, tidak perlu telepon. Kalau dulu saya suka telepon itu, saya telepon, terus saya marah lagi, apa saya bilang? Baca WA aku. Itu orang yang sudah tidur terbangun, makanya suami tak marah. Sekarang saya tenang. Apa saya bilang dalam diri saya? Tenang Aisyah, insya Allah besok setelah sholat subuh suamimu balas chattingan. Betul, karena sudah 7.000 kata ada lagi. Makanya sudah ada lagi. Dan kalau pagi hari biasanya bapak-bapak masih agak panjang dia tulis. Ya, Bu Juwita izin tadi sebelum saya maju saya lapor lagi, ayah mohon doa sebentar lagi saya maju. Dia agak panjang dari yang kemarin malam. Kemarin malam cuma Oka. Tadi dia tulisnya Oka EY. Karena masih pagi banget. Agak pindah sedikit. Oke. Kalau malam mau makan. Oke. Tapi untung tadi dia tulis jaga kondisi. Bapak, ternyata itu perempuan Pak, istri-istri kalau dia chatting panjang jawab sedikit banyak sedikit Pak, aku senangnya itu. Gimana Bu? Ini langsung ditaruh di kolom bunyos. Padahal hanya ditulis jaga kondisi. Jangan-jangan itu juga sudah pakai AI yang sekali pencet keluar sendiri. Tapi kita perempuan memang stoknya banyak, makanya semuanya ditulis. Sampai ketawa juga kita tulis Pak. Kita bilang terima kasih, laki-laki bilang terima kasih cukup satu kali begini. Kita 5 Pak. Yang love-nya juga karena stoknya banyak. Jadi ini saya waktu itu pencerahan dalam ketahanan keluarga bahwa kalau begitu jangan dimarah balik karena begini. Ya, nggak usah marah karena begini, nggak usah baper karena begini, percuma. Ya, percuma. Karena memang ini sudah Allah. Terus apa lagi? Ada lagi yang membuat kita ini sering bertengkar dengan suami. Apa itu? Ini namanya otak dibelah, ada bagian tengah ini namanya corpus callosum, persis di tengah. Dia menghubungkan otak kiri dan kanan. Jadi kalau dilihat begini, ada corpus callosum pada laki-laki dan ada pada perempuan. Tetapi perempuan lebih tebal 30%. Sehingga otak kiri kanan dan perempuan bersambung lebih banyak. Untuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hikmahnya ternyata karena lebih tebal corpus callosum 30% ini, maka wanita atau perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan. Betul Bu? Oh, capek. Apalagi ya bagaimana anak keluarga, masa suami anak pertama, kaki taruh di bawah. Untuk tutup pintu. Siapa yang saya bawa mobil? Bawa mobil, suami anak, masih dengan murojaah, masih bisa lihat, ya, jawab telepon, pasang alis, itu kan. Jadi kalau di kantor, karena seperti ini perempuan jadi kayak gini, ya, ini perempuan. Ya, Allah ciptakan untuk kita bisa multitasking. Dan tentu sebagai istri dan sebagai ibu, karena otak perempuan yang seperti ini, inilah yang bisa ya mendampingi suami dan juga anak-anaknya. Bahasanya 20.000, tapi ibu dari dulu itu nenek-nenek kita, ya orang tua kita 20.000 ibu. Cuman dulu anaknya banyak. Berapa kira-kira anak zaman dulu? 10, 15, kan gitu ya. Iya. Pekerjaan rumah bukan mesin cuci yang
dikerjakan masih orangnya. Jadi begini, 1, 2, 3, kan termasuk gerakan kan? Iya. Sekarang karena lifestyle yang berbeda, tetapi potensi bicara yang memang masih 20.000, ini yang sering terjadi kesenjangan. Itu makanya harus sering ngaji, harus sering ya pergi mengajar. Dosen laki-laki dan dosen perempuan pagi hari sampai mau maghrib sama-sama masih bisa bicara. Tapi malam hari bapak dosen sudah diam, ibu dosen masih bicara. Karena potensi 20.000 tadi. Bagaimana Bu? Begitu nih? Ditambah lagi korpus kolosum yang terbalik. Di luar negeri saja, ibu-ibu sangat sadar, apalagi mereka tidak ada khadimatnya, tidak ada asisten rumah tangganya, sangat sadar. Mereka senang sekali waktu pandemi kerjanya dari rumah, sehingga masih bisa urus anaknya. Itu di sana mulai kesadaran itu ya, sudah mulai kesadaran. Tapi sebetulnya pada saat pandemi ini membuat era digital, membuat bagaimana caranya, di mana saja kita bisa bekerja dengan pakai teknik online. Ini menguntungkan perempuan sebetulnya. Ya, jadi bahagia sekali ini mereka di sana. Laki-laki bagaimana? Laki-laki korpus kolosumnya lebih tipis. Allah Ta'ala memang membuat otak pria untuk pekerjaan khusus. Jadi rupanya laki-laki pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, misalnya buka HP, buka laptop, atau sedang mengetikkan di komputer dan sebagainya, atau sedang membetulkan mobil dan motor, maka setelah 10 menit ke atas, otak laki-laki konsentrasi dan pendengarannya menurun sehingga tambah konsentrasi. Inilah laki-laki lebih memilih mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Jadi ketika pria membaca buku, nonton TV, pegang gadget di atas 10 menit, otaknya konsentrasi dan tambah konsentrasi karena pendengaran menurun. Nah sehingga ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Kalau di rumah berarti yang dibuat adalah suami-suami sudah fokus konsentrasi karena sudah setengah jam lebih, istri panggil dari belakang, bapak tidak dengar. Kami dulu tidak mengerti, termasuk saya. Saya sudah panggil ada suami saya itu ayah. Dia panggil saya Ibu Isa, saya panggil dia ayah banget. Kalau dia sudah depan komputer gitu, ayah. Biasanya nggak nengok itu. Kita perempuan Pak panggil satu kali suami nggak nengok, langsung suaranya naik setengah oktav. Ayah. Itu yang kedua juga belum nengok. Wih, kalau kedua belum dia menolak, langsung 7 oktav. Ayah. Maka suami-suami gitu. Dan banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa itu perempuan istri kalau panggil suaminya matanya melotot? Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri tak cantik waktu panggil, panggilan pertama dan kedua kita tidak dengar Pak. Bukan sengaja tidak dengar, tapi memang otaknya sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Ini makanya banyak ibu-ibu bawa suaminya ke poli THT. Dokter THT ini banyak laki-laki, barangkali ada dokter THT di sini. Kadang diperiksa telinganya bapak ini. Apa sih Bu? Semua bagus. Di dalam batas normal kata dokternya, dan dokternya laki-laki. Kenapa dibawa ibu ke sini? Apa kata ibu-ibu? Habis kalau dipanggil dan dengar, kata si dokter apa? Saya juga begitu ibu. Artinya bukan masalah pada telinga. Ini adalah korpus kolosum yang di tengah yang Allah ciptakan lebih tipis untuk lebih konsentrasi. Begitu juga anak laki-laki. Tapi ibu siapa yang punya anak laki-laki bukan banyak. Rasa kita begini juga? Acok. Gitu ya. Dan laki-laki juga kadang-kadang tidak mengerti kalau ibunya panggil memang tak ingat siapa. Maka banyak ibu-ibu pada saat anak laki-lakinya posisinya kayak begini, dipanggil 2-3 kali tidak dengar, tidak jawab,
lewat, apa yang dilakukan ibu-ibu? Direbut mainan. Dan untuk anak laki-laki yang sedang seperti ini, ibu rebut mainannya, itu ya marahnya bukan marah. Kenapa? Karena skor lagi tinggi-tingginya, kita rebut. Kita lagi mau menang, kita rebut. Dan dia tidak tahu apa salahnya. Ya. Jadi bagaimana ibu Isa yang ibu ya, supaya kalau kita panggil suami, panggil anak laki-laki, dan waktu suami tak menoleh begini, kita masih cantik. Mungkin saya kasih tipsnya ibu. Kata Prof ini dalam rangka ketahanan keluarga. Oke, betul. Jadi pada saat istri atau ibu panggil suaminya yang sedang konsentrasi atau anak lakinya yang konsentrasi, dan sewaktu suami menoleh atau anak laki menoleh masih cantik panggil, ibu mau? Kalau begitu caranya adalah pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Abi, halo. Oh, Abi. Laki-laki menoleh kalau nggak 3 ke 4. Jadi kalau kita pertahankan senyum sampai panggilan kelima, insya Allah sewaktu suami tak menoleh masih cantik. Masya Allah. Bisa gitu. Insya Allah. Kalau tidak bisa, kombinasikan ibu dengan cara tidak perlu kita teriak-teriak dari jauh. Lebih baik kita mukanya, kita colek. Ayah, dan satu kali colekan, laki-laki itu masih konsentrasi. Baru yang kedua kali itu baru, Dan pantang pada saat laki-laki yang sedang konsentrasi pada pekerjaannya, istri mau memberikan informasi, pantang dengan cara sambil lewat saja. Dia tidak dengar. Jadi sering sekali itu ya, suami saya lagi betulkan motor, rupanya sudah 1 jam. Saya lewat di punggungnya begini, Mas, nanti malam jam 7 ada pesta, siap ya? Setengah 7 saya sudah siap, suami mau kemana? Ke pesta lah. Kok kamu gak bilang sama saya? Astagfirullahaladzim. Tadi saya bilang enggak. Ya Allah, gitu lagi. Karena pada saat laki-laki sedang konsentrasi, para istri membicarakan informasi hanya sambil lalu, memang tidak didengar. Bukan sengaja.